Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih diberi nafas untuk menjalankan bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan uswatun hasanah sebagai suri tauladan yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beli ikan di Albania, pulangnya beli papan di pasar. Perkenalkan, saya Evi Yusnia, perwakilan SMA Negeri 8 Makassar. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan modern seperti sekarang tidak lepas dari yang namanya teknologi. Salah satunya yaitu media sosial. Tentu saja media sosial sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Tahukah kita semua bahwa media sosial bisa menjadi ladang pahala, bahkan ladang dosa bagi penggunanya? Media sosial akan memberikan manfaat sebagaimana kita menggunakannya. Kita akan memperoleh manfaat yang positif jika kita menggunakan media sosial dengan bijak. Misalnya, kita menggunakan media sosial sebagai sarana berdakwah, sarana menimba ilmu-ilmu. Namun sebaliknya, kita akan memperoleh dampak yang negatif jika kita lalai dalam menggunakan media sosial. Misalnya, kita menonton sesuatu yang kurang berfaedah, yang menyita banyak waktu kita, sehingga kita dibuat lalai dalam mengerjakan kewajiban beribadah. Na'udzubillah. Di dalam media sosial juga tidak menutup kemungkinan kita menerima ataupun menyebarkan berita palsu, atau bahasa kerennya sekarang adalah hoax. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadziba allazina la yu'minuna bi ayatina Allah. Ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah pembohong. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih pandangan Islam tentang media sosial? Di dalam Islam kita diperbolehkan untuk bermedia sosial, dengan catatan kita mengetahui batasan-batasannya, menjaga tutur kata, adab dan etika, menggunakan media sosial dengan bijak. Adapun manfaat positif media sosial menurut pandangan Islam, salah satunya yaitu adalah media sosial sebagai sarana berbisnis atau sarana bermuamalah. Di dalam berbisnis, Islam telah mengajarkan kita untuk selalu berperilaku jujur dalam mengerjakan segala sesuatu, sehingga bisa kita jadikan sebagai wadah untuk mencari rezeki. Begitu pula dengan media sosial, bisa kita jadikan sebagai media transaksi bisnis. Salah satunya yaitu berjualan online, sehingga memudahkan kita untuk mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita teladani bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, sehingga beliau mendapat keberkahan di dalam kehidupannya.
Di zaman sekarang orang-orang berlomba untuk berjualan online karena memang untungnya yang cukup memungkinkan. Hal positif seperti inilah yang bisa kita jadikan contoh sebagai penopang untuk menjunjung tinggi syariat Islam. Sebagaimana dalam potongan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu ba'iya wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dampak negatif yang sangat terlihat jelas dari media sosial. Di media sosial dapat menjerumuskan kita dari dosa yang namanya ghibah. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu mengetahui apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, tentulah Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, engkau menceritakan atau menyebutkan saudarimu tentang apa yang ia benci. Para sahabat kembali bertanya, bagaimana jika yang kita ceritakan itu benar adanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila yang engkau ceritakan adalah benar adanya, maka engkau telah melakukan ghibah. Namun apabila yang engkau ceritakan adalah tidak benar adanya, maka engkau telah melakukan kebohongan. Dampak negatif yang begitu terlihat jelas sekarang adalah membuat pengguna media sosial menjadi asik sehingga waktu mereka tersita dan mereka dibuat lalai dalam mengerjakan kewajiban beribadah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dalam bulan yang berkah ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.